Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem produksi dan pengemasan susu cair untuk memenuhi tugas besar PLC. Perkenalkan, nama saya Febrian Aditya Permana dengan NIM 243101010 dan teman saya Muhammad Rizky Asfiandi dengan NIM 24310101082. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari desain yang kami buat. Pertama-tama, sistem akan berjalan ketika tombol start dimulai. Saat tombol ini ditekan, valve 1 dan valve 2 dalam tanda kurung susu bubuk dan air akan terbuka, mengisi tangki untuk beberapa waktu. Ketika sudah selesai mengisi, tangki akan mengaduk atau mixing kanan ke kiri beberapa kali yang ditentukan oleh user. Jika sudah, konveyor 1 dan 2 akan mulai bergerak. Konveyor 1 akan bergerak ke kanan, sedangkan konveyor 2 akan bergerak ke kiri. Konveyor 2 akan menggerakkan box atau konveyor yang ada kardus hingga terdeteksi dengan sensor 5 untuk menghentikan konveyor 2. Dalam waktu yang bersamaan, piston pendorong kaleng dan konveyor 1 akan aktif. Konveyor 1 akan membawa kaleng melewati sensor 1 dan menghentikan konveyor untuk proses pengisian susu cair. Setelah pengisian selesai, konveyor akan kembali aktif dan membawa kaleng berisi susu melewati sensor 2 dan kembali menghentikan konveyor untuk proses penutupan kaleng. Jika sudah, kaleng akan bergerak ke kanan melewati sensor 3, menghentikan konveyor untuk proses pemberian label atau merek pada kaleng. Setelah pemberian label, kaleng akan diambil oleh gripper melalui sensor 4 untuk dimasukkan ke dalam box atau kardus yang sebelumnya sudah berhenti di konveyor 2. Jika sudah dimasukkan ke dalam box, counter akan menghitung sesuai yang diinputkan dan akan memulai proses dari awal saat pengisian susu cair pada tangki. Jika sudah sesuai dengan counter yang diinputkan pada sensor 4, pada saat gripper mengambil kaleng, misal 3 kaleng dalam satu box atau kardus, konveyor 2 akan kembali bergerak ke kiri membawa box atau kardus berisi kaleng susu untuk melewati gate dan menuju ke troli untuk dihitung atau counter. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan jumlah produksinya, box atau kardus yang berisi susu siap untuk didistribusikan. Untuk tabel input output seperti ini. Tombol start menggunakan address 1.01, tombol emergency 1.02, tombol stop 0.01. Terus sensor 1 memakai address 0.03, sensor 2 0.04, sensor 3 0.05, sensor 4 0.07, sensor 5 0.06. Untuk output, valve 1 menggunakan address 100.01, valve 2 100.02, valve 3 100.07. Untuk mixer putar kanan dan putar kiri memakai address 100.03 dan 100.04. Untuk piston pendorong kaleng 100.05, konveyor 1 100.06, konveyor 2 101.01. Untuk penutup kaleng 101.02, penglabel kaleng 100.08, pemindah kaleng 100.09, gate kardus 101.03. Untuk tabel timer atau counter, timer V1 menggunakan address T0000, V2 T0001, timer putar kanan T0002, putar kiri T0005, timer piston pendorong kaleng T0003, timer V3 T0004, timer label kaleng T0006, penutup kaleng T0008, timer gripper T0007, timer box ke troli T0009. Untuk counter mix kanan kiri menggunakan address C0002, counter kaleng ke kardus C0001, counter ke troli C0003. Untuk timing diagram, ladder diagram dan HMI akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek yang kami kerjakan tentang timing diagram. Yang pertama yaitu ketika tombol start ditekan, valve 1 dan valve 2 ini akan ikut berjalan. Namun di sini untuk valve 1 itu dia off duluan daripada valve 2 dengan selang waktu yang berbeda. Ketika kedua valve ini sudah off, maka selanjutnya yaitu mixing putar kanan dan putar kiri ini mulai aktif. Kemudian conveyor 1 ini akan aktif ketika putar kanan dan putar kiri ini sudah off dengan rentang waktu yang tertentu. Kemudian conveyor 1 ini akan tidak aktif ketika sensor 1 aktif atau terkena suatu objek benda. Kemudian ketika sensor 1 ini aktif, maka akan mengaktifkan pula valve 3. Ketika valve 3 ini sudah proses pengisian, maka conveyor akan berjalan lagi. Conveyor akan kembali off ketika sensor 2 terkena objek. Ketika sensor 2 terkena objek, maka pada proses selanjutnya yaitu penutup kaleng ini akan aktif. Kemudian ketika penutup kaleng ini sudah bekerja, conveyor kembali aktif lagi. Conveyor akan mati ketika terkena dengan sensor 3, yang mana sensor 3 akan mengaktifkan label kaleng. Kemudian conveyor akan aktif lagi setelah label kaleng ini selesai bekerja dan akan off lagi ketika terkena sensor 4, yang mana sensor 4 ini akan mengaktifkan gripper untuk memindahkan suatu kaleng ke kardus. Kemudian ini sensor 5 ini terletak pada conveyor 2, yang mana conveyor 2 ini akan aktif berbarengan dengan conveyor 1. Conveyor 2 akan mati ketika suatu kardus terkena dengan sensor 5. Kemudian yang terakhir yaitu gate kardus. Gate kardus ini akan aktif ketika gripper sudah off ketika suatu counter menonaktifkan gripper. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang HMI. Untuk HMI tampilannya yang kami buat desainnya seperti ini. Memperkenalkan dulu beberapa alat yang ada di sini. Yang pertama yaitu piston. Kemudian ini ada tangki untuk susu bubuk. Kemudian ada pipa yang mengalirkan hot water. Kemudian ada kaleng kosongan. Kemudian ada tangki, ada penutup kaleng, ada beberapa robot untuk sebagai aktuator, kemudian box, kardus, dan juga troli. Untuk mula-mula sebelum menjalankan proses, kita perlu menginputkan suatu data. Yang pertama yaitu mixing. Mixing ini berguna untuk memberikan jumlah putaran pada tangki mixing mesin. Kita langsung inputkan, misalkan dalam satu siklus kita membutuhkan 4 putaran. Kita tekan enter. Kemudian yang kedua ini merupakan isi kaleng pada tiap-tiap kardus. Misal kita isi sebanyak 3 buah. Untuk kemudian yang ketiga ini merupakan jumlah kardus yang akan kita produksi dalam satu mesin ini. Misalkan kita inputkan 2 kardus. Untuk memindahkan data di sini, untuk memindahkan data dari sini ke counter, kita perlu menekan tombol stop atau set di sini. Maka data akan pindah di sini. Kemudian untuk menjalankan proses kita perlu menekan tombol start. Terlihat bahwa di sini ada tangki dan hot water yang bekerja, kemudian dilanjutkan dengan mixing selama 4 kali. Piston mendorong, kemudian 2 conveyor di sini akan sama-sama menyala. Conveyor 2 bertugas untuk mengirimkan
box dari kanan ke kiri karena di sini arahnya ke kiri. Kemudian conveyor 1 ini arahnya ke kanan untuk memberikan atau menjalankan kaleng dari sini ke kanan. Yang pertama, kita perlu menghentikan conveyor yang di sini untuk menahan kardus supaya berada di bawah dari conveyor 1, yaitu dengan menekan tombol sensor 5 yang berfungsi untuk menghentikan conveyor. Maka conveyor akan berhenti dan box ini akan stay di bawah conveyor 1. Kemudian kita beralih ke conveyor 1 yang mana ketika suatu kaleng ini terkena dengan sensor 1, maka valve akan membuka dan mengisi cairan ke kaleng. Kemudian conveyor akan menyala menuju ke sensor 2, yang mana sensor 2 ini akan memberikan penutup kepada kaleng dan conveyor akan mati. Kemudian menuju ke sensor 3 yang bertugas untuk memberikan label kepada kaleng. Kemudian berlanjut ke sensor keempat, yaitu dengan gripper akan mengambil sensor dan memasukkan ke kardus. Dilihat bahwa di sini tadi pistonnya akan nyala ketika gripper ini mengambil suatu kaleng untuk dimasukkan ke dalam box. Dan di sini isi kaleng akan berkurang menjadi 2, yang semula 3 menjadi 2. Kita ulangi proses sampai di sini nanti sampai 0. Terlihat di sini sisa kaleng butuh 1 kaleng lagi untuk menjalankan conveyor yang ada di bawah atau conveyor 2. Kita lihat. Conveyor akan bergerak, gate akan berwarna hijau, dan kemudian kardus akan bergerak menuju ke kiri. Conveyor kita berhentikan lagi dengan sensor 5 dan menaruhnya di bawah conveyor 1, dan produksi pada kolom produksi ini akan berubah menjadi 1 yang semula 2 menjadi 1. Dalam fase ini semua sistem akan mengulang dari awal. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini produksi sisa 1 saja dan isi kaleng menunjukkan angka 1. Jadi nanti ketika sensor 4 ini mengenai kaleng, otomatis box yang kedua akan berpindah ke kiri ke troli, dan ini akan menjadi 0 dan semua sistem akan mati. Mari kita buktikan, kita lihat bersama. Semua sistem akan mati dan tinggal menyisakan conveyor ini mengirimkan kardus ke troli. Karena produksinya sudah selesai, maka semua sistem akan mati semua dan tidak akan jalan. Kita lihat, tidak akan mengisi. Baik, saya di sini akan menjelaskan ladder yang kami buat dalam sistem pengoperasian tadi, yaitu mohon maaf, ini namanya harusnya pengemas susu cair. Untuk yang pertama yaitu tombol start kita tekan terlebih dahulu untuk menjalankan sistem start, kemudian valve 1 dan valve 2 akan menyala, kemudian akan mengaktifkan putar kanan dan putar kiri yang dibantu dengan perintah flip flop dari 2 output putar kanan dan putar kiri
yang nantinya akan dihitung di sini. Ketika counter ini sudah selesai menghitung, maka akan mengaktifkan conveyor dan juga piston, serta mengaktifkan conveyor 2. Untuk selanjutnya yaitu kita menuju ke sensor yang pertama. Ketika sensor yang pertama ini ditekan, conveyor yang satu akan mati, seperti yang telah kita lihat pada HMI. Mati, dia akan nyala lagi ketika dia sudah berhenti menghitung timernya. Kemudian lanjut ke sensor untuk penutup kaleng. Kemudian untuk sensor yang pemberian label, dan yang terakhir yaitu sensor gripper untuk memindahkan kaleng ke dalam kardus. Ketika sudah, yang tadinya 3 untuk counter pembinaan kaleng ini akan berubah dari 3 ke 2, dan itu sistem akan mengulang lagi pada sensor yang pertama, yaitu pada saat pengisian susu ke dalam kaleng. Bisa kita lihat di sini counternya tinggal sisa satu proses lagi. Di sini terlihat penghitungnya sudah selesai dan akan mengaktifkan gate kardus, sehingga kardus ini nanti akan bergerak menuju ke troli. Sedangkan di troli di sini sudah mengcounter sebanyak 1 kali dan sisa tinggal 1 kali saja. Kita ulangi proses yang berikutnya, yaitu bisa kita lihat di sini sistem sudah berhenti. Kemudian gate kardus akan menyala, mengirimkan box kedua untuk dipindahkan ke troli. Kemudian untuk counter daripada produksi tadi sudah 0, yang artinya produksi sudah selesai dibuat, yaitu sebanyak 2 kardus, dan semua sistem akan mati secara otomatis karena di sini kita berikan logika atau alamat daripada counter yang ketiga. Sekian penjelasan dari tugas PLC dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.